Kita lanjutkan yuk sekalian. Faedah keempat dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran yang selalu kita bersamanya di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat, dia memberi syafaat kepada para pembacanya. Al-Quran yang selalu kita berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk bisa bersama dengan Al-Quran. Tidak ada hari kecuali bersama kalamullah. Ternyata dia tidak melepaskan orang-orang yang memegang teguh dengannya ketika di dunia. Dia tidak eh, melupakan mereka bahkan sampai ketika di akhirat nanti yang tidak bermanfaat, almal wala banun, ya harta, kemudian anak-anak juga tidak bermanfaat. Ketika matahari didekatkan panas yang sangat luar biasa, ya datanglah Al-Quran yang dulu dia berteman dengannya, menjadikan sahabat karibnya, ya, selalu membacanya di hari-harinya. Dia akan menemani di akhirat nanti dan memberi syafaat kepada para pembacanya. Sehingga apa? Inilah yang ingin kita harapkan di hari yang semua orang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yukhni. Setiap orang sibuk lari daripada istrinya, lari dari suaminya, lari dari bapak dan ibunya, dari anaknya. Sibuk urusan nafsi-nafsi, ya, mengurusi diri sendiri karena sangat hebatnya hari itu. Kita memerlukan hal yang membuat kita menjadi tenang di hari itu dengan mendapatkan syafaat, yaitu dengan Al-Quran ini seolah-olah seorang yang menjadikan teman di dunia ini dia telah menyiapkan apa yang menjadi ketenangannya ketika dia dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang lain, ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan satu huruf itu, ya, ketika orang mengucapkan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika seorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 3 kebaikan. Kebaikan dikalikan 10, 30. Ya. Lalu bagaimana kalau dia membaca surat Al-Baqarah? Bagaimana dia membaca surat Al-Imran? Surat surat-surat selanjutnya sampai dia khatam. Berapa banyak pahala yang akan dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini kesempatan. Kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan dia pahala yang berlipat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, afala yakhdu ahadukum ilal masjid fa ya'lama aw yaqra ayatin min kitabillah azza wajalla. Tidaklah seorang darimu itu pergi ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 ayat dari Al-Quran. Rasulullah mengatakan khairul lahu min naqatain. Lebih baik daripada 2 ekor unta. Wa thalathun khairul lahu min thalath. 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. Wa arba'un khairul lahu min arba'. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan dari jumlah unta-unta yang dari ayat-ayat yang dibaca, itulah yang akan dia dapatkan dari unta-unta. Hadis riwayat Muslim. Nah ini, ya, kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat. Apalagi kalau bisa sampai mengkhatamkannya. 2 ayat saja, 2 ekor unta kita dapatkan. Dan kita ketahui, ya, kalau yang tinggal di Arab, unta itu suatu yang mahal. Ya. Suatu yang mungkin kalau dibandingkan Indonesia seperti
seperti sapi. Tapi kadang ada yang lebih mahal daripada itu. Seorang yang membaca ayat-ayat Al-Quran, dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Ya, memang tidak terlihat, tapi kalau kita mengimaninya, itulah yang akan kita dapat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikhlaskan apa yang kita baca daripada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Kemudian fadilah yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpamakan matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an. Seorang mukmin yang beriman yang baca Al-Qur'an itu kamatsalil al-utrujah, buah utrujah, seperti buah utrujah. Rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Rasanya enak, aromanya juga wangi. Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Seorang mukmin yang enggak baca Al-Qur'an kamatsalit tamrah, seperti buah kurma. La rihalaha wa ta'muha hulun. Enggak ada aromanya tapi rasanya manis. Begitulah seorang mukmin yang membaca Al-Quran, dia sibuk dengan kalamullah Azza wa Jal, sehingga apa? Dia tidak sempat untuk bisa melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Dia sibuk dengan sesuatu kebaikan sehingga dia dijaga untuk tidak terjatuh kepada hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang membuat dirinya itu menjadi hina. Bermanfaat untuk dirinya dan juga bermanfaat untuk orang lain dengan tidak mendolimi, tidak menyakiti, tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat seorang itu menjadi sesak ketika hidup dengan dirinya. Ya, dia menjadi orang yang menyenangkan karena dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, dia akan mendapatkan ketenangan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan majtama'a qaum. Tidaklah satu kaum itu berkumpul fi baitin min buyutillah ta'ala, di salah satu rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih utama. Mereka berkumpul kemudian yatluna kitab Allah. Ya, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, saling mempelajari di antara mereka. Maka empat yang akan didapatkan. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di grup ya WhatsApp ya angkatan ke-13 ini untuk saling mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masuk di dalamnya. Ya. Akan turun baginya empat keutamaan. Illa nazalat alaihi sakinah. Ya. Turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka juga diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah. Mereka dikelilingi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan mereka disebut ya nama-nama mereka itu pada majlisnya para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Ini yang sangat kita harapkan. Yang mana kehidupan kita sangat luar biasa, penuh dengan kesibukan, penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Ternyata seorang mukmin yang membaca Al-Quran seolah-olah seperti ikan yang berada di air. Dia akan tenang, ya. Dia akan mendapatkan habitatnya. Dia mendapatkan makanan untuk ruhnya. Sehingga apa? Dia eh, menjadi manusia yang seperti Rasulullah katakan tadi, manusia yang terbaik. Ya khairukum. Ya, orang-orang yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala eh, berikan kepada mereka hal-hal yang terbaik untuk hamba-hamba yang terbaik ketika dia bersinggungan dengan kalamullah yang Allah turunkan kepada nabinya Shallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkenaan beberapa hadis yang mudah-mudahan menjadikan kita semangat, ya. Baik saya pribadi yang mungkin sudah berulang-ulang, tetapi ini perlu selalu diingatkan eh, untuk kita semuanya, karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ya.
Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, barangkali nanti kalau ada pertanyaan dan hal semacamnya, insya Allah para musyrik sudah standby untuk siap untuk memberikan baik nanti di grup ataupun bisa japri ya. Nanti insya Allah akan dibimbing dan insya Allah tidak sulit insya Allah bagi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kita mohonkan kepadanya kemudahan dan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa eh, bersama Al-Quran ini di dunia dan di akhirat nanti sampai kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam kebaikan ini mengumpulkan kita juga nanti di surganya dalam kenikmatan. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.